Bahkan Nabi mengatakan, iza akala ahadukum falayam sayadahu qabla ayul aka. Kalau kamu makan, jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilat orang. Hanya pula ibu bapa kalau makan jangan cuci tangan, jilik dulu. Atau orang menjilik kan. Boleh orang menjilik, bolehnya. Karena Aisyah cerita, kalau saya makan dengan Nabi, sering tangan saya dijilat Nabi. Itu Nabi dengan istrinya makan begitu tuh ibu. Jadi kalau Nabi makan dengan istri beliau tu, tangan istri Nabi itu dijilat, Nabi yang jilat. Lepas nampak di rumah situ? Tak ya? Cubalah sekali. Cubalah. Romantis ibu. Cubalah. Apalagi apa tak bagi gigi tu ibu. Oh, lain rasa tu. Cubalah. Ya tapi saran ambo jangan dimungku cucu. Beko ibu jeli-jeli tangan dapat dimungku cucu, nampak dicucu kecek cucu. Oh, dak kalamo leko kayak. Landingkan perangai mana. Nah, jadi Nabi itu aturan makannya baik. Cara makannya begitu pula. Ya. Makanya Nabi makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itu maka Nabi kalau makan duduk di lantai, tidak di kursi. Nabi kalau makan duduk di lantai dan ditegakkan kaki satu. Kalau di lantai ditegakkan kaki ciek supaya tidak panuh takapik paru itu. Begitu tagaknya kosong. Tapi kok di kursi duduk mau diambil apa? Ikut cuma isi karung lancak tagaknya ibu. Ya kan? Jelah pak ngisi karung sampai lancak bu luru je bu. Ya tak? Tu aku duduk di kursi kalau sudah makan mereka langsung dah itu. Karena panuh bulik isi ke bawah. Tu aku Nabi duduknya di lantai itu. Ya kan ditagakkan kaki ciek supaya paru kau tak panuh isinya. Itu kan makan Nabi begitu. Ya. Termasuk Bapak Ibu ada doanya. Karena ini bahagian dari ibadah. Beda orang kafir ya. Itu kenapa orang kafir makan seperti binatang ternak. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 172 ya, surat Al-Baqarah ayat 172. Kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu beribadah kepadanya. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah 172. Jadi ayat ini ya Allah mengingatkan agar kita makan yang baik ya, agar kita makan yang baik. Ya, dan bersyukur jika kita hendak beribadah kepada Allah. Ustaz tolong di ASEAN di belakang matikan. Dingin banget kudu amor rasanya. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah menyuruh kita agar makan yang baik. Ketika Allah menyuruh kita makan yang baik, maka ada 3 perkara yang Allah kaitkan dengan perintah makan itu. Ya, ketika Allah menyuruh kita memakan yang baik, ada 3 perkara yang dikaitkan Allah dengan perkara makan itu. 1, amanu, iman. 2, waskuru, rasa syukur. Yang ketiga, ta'budun, ibadah. Jadi makan itu 3 kaitannya. Iman, syukur, ibadah. Nah Bapak Ibu, apa hubungan makan dengan ketiga perkara ini? Pertama, hubungan makan dengan iman. Ternyata Bapak Ibu, makan itu bukan hanya persoalan mengisi perut. Ternyata makan itu adalah tolak ukur keimanan seseorang. Jadi level keimanan seseorang itu bisa dilihat ukurannya dengan apa yang dia makan, bagaimana cara dia makan.
Coba Bapak Ibu bandingkan redaksinya, nanti ada yang menarik itu. Baca di Al-Baqarah 168. Ya, Al-Baqarah 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi yang halal lagi baik. Gitu ya. Jadi ketika yang diperintahkan makan itu manusia, ya ayyuhan nas, perintahnya makanlah yang halal lagi baik. Halal baik. Itu kalau manusia semua. Tapi kalau dipanggilnya orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halalnya tidak ada lagi. Beda ya. Kalau yang diperintahkan makan manusia, halalan thayyiban, halal lagi baik. Kalau yang diperintah makan orang beriman, halalnya hilang, tinggal baiknya saja. Kenapa? Karena orang beriman pasti halal makannya. Mustahil orang beriman tak makan halal. Maka kata halal tak perlu lagi sebut, dah buang. Tinggal baiknya saja. Ya. Tapi coba lihat surat Al-Mu'minun ayat 51. Ketika Allah menyuruh para rasul makan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Yang baiknya pakai alif lam. Tadi orang beriman makanlah yang baik, tapi yang baiknya tidak ada alif lamnya. Kulu min thayyibat. Tuh. Artinya baiknya belum jelas juga, masih umum, masih nakirah. Tapi kalau para rasul makan at-thayyibat, yang sudah benar-benar pasti baiknya. Makanya para nabi itu ibadahnya paling hebat, imannya paling hebat. Kenapa? Makannya paling bersih. Itu makanya nabi-nabi itu tidak makan zakat. Nabi tidak terima zakat. Zakat itu halal tidak? Halal. Cuman tidak bersih. Kenapa? Zakat itu daki kotoran harta. Kenapa orang berzakat? Karena hartanya ingin dibersihkan. Kalau ingin dibersihkan berarti itu sebenarnya secara prinsip kotoran itu. Tak gitu. Maka nabi-nabi tidak terima zakat. Halal, zakat halal. Cuman tidak at-tayyib. Makanya nabi tidak menerima zakat. Kenapa? Karena perintah Allah kepada para rasul, kulu minat thayyibat, pakai alif lam, ma'rifah namanya. Tapi kalau untuk orang beriman, tayyibnya tidak pakai alif lam, thayyibat, baiknya umum, belum jelas juga baiknya. Baik cuman belum pasti. Kalau manusia halalan thayyiban. Apa maknanya itu? Level keimanan itu ternyata bermula dari makanan. Semakin baik makan orang, apakah zatnya, apakah caranya, semakin tinggi kualitas imannya. Itu kenapa, coba Bapak Ibu baca nanti surat Muhammad ayat 12. Apa kata Allah? Allazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Allah sebut begitu ya. Orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Artinya apa? Orang beriman tidak sama dengan orang kafir makannya. Tidak sama dengan binatang ternak makannya. Kenapa orang kafir makannya disamakan dengan binatang ternak? Kenapa Allah mengatakan orang kafir itu kalau makan seperti binatang ternak? Satu, binatang ternak tidak pernah berfikir halal haram. Pernah Nabi mencelik kabau
ketika di mungko padi orang nyota tagun ku padi sia kau saya. Pernah ndak makan? Yang penting perutnya kenyang. Punya siapa ndak jelas, halal haram ndak tahu. Makan. Orang kafir begitu. Orang kafir yang penting dapat banyak, rekeningnya panu ya, sakunya pade, halal haram ndak penting. Orang beriman beda. Orang beriman tu hati-hati dengan makanan. Itu makanya perintah Nabi, la ta'kulu illa min taqiyin. Jangan kalian makan kecuali dari orang takwa. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyu. Jangan pula memberi makan kecuali kepada orang takwa. Jadi Bapak Ibu kalau makan, pastikan sumbernya orang-orang takwa. Makanya Bapak Ibu kalau ditraktir orang, cari orang mentraktir dulu. Tak manang bampuknya pakai, wah satu lah makan. Ya. Kalau dia takwa, terima. Kalau orangnya tidak jelas agamanya, ibadahnya, kehidupannya, jangan terima. Kenapa? Karena makan itu akan mempengaruhi iman kita nanti itu. Ya. Jangan pula kasih makan kecuali pada orang-orang takwa. Jadi Bapak Ibu kalau mau kasih makan, cari orang takwa. Supaya bukan hanya pahala memberi makan kita dapat, pahala dia beribadah pun kita dapat selama 40 hari. Karena begitu kata Nabi, man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah. Siapa yang makan sesuap yang haram, 40 malam ibadahnya ditolak oleh Allah. Kalau ada orang makan haram sesuap, 40 malam ibadahnya ditolak. Karena darahnya kotor, dirinya kotor, 40 malam tolak. Artinya makan itu ada di badan kita 40 hari. Maka Bapak Ibu kalau kasih makan orang-orang takwa, artinya Bapak Ibu jadi jalan dia berbuat baik. Maka berlaku hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau ada orang menjadi jalan orang lain berbuat baik, pahala orang pun untuk dia. Makanya Bapak Ibu kalau kasih saya makan 40 hari berceramah, 40 hari saya salat, 40 hari saya beribadah, itu yang kasih makan. Itu makanya harus tadi telefon ambo buku siko cuman Ustaz beko diambilin ya buku tapi ambo ya rugi bu sebenarnya itu. Harus telefon ambo sore tadi itu. Ya itu. Ya nanti besok telepon Ustaz lah. Ustaz beko diambilin ya lain ambo buku sampai ambo Ustaz ya ambo share lokasinya ya. Coba lah Ibu. 40 hari beribadah tu dapat pahala perai Ibu percayalah kamu. Karena begitu. Jadi makan itu akan menentukan kualitas iman. Itu kenapa orang kafir makan seperti binatang ternak. Yang kedua, binatang ternak itu kalau makan itu tujuan hidup. Dah itu. Kamado makan sepengananya. Itu. Orang kafir begitu Ibu. Makanya orang kafir itu yang dutaknya makan. Tema makan lama leko. Tema restoran rancak leko. Dia kalau ada ibu-ibu model tu, itu tak jauh beda aja orang kafir lah tu. Ya tu. Ada ibu-ibu ko apa restoran kurinya, di mana tampik-tampik makan lama apa dia. Itu tanda cok kuliner tu. Dan itu tanda orang imannya itu bobotnya rendah. Kenapa? Makan itu tujuan hidup. Orang kafir begitu. Binatang ternak begitu. Coba cari Ibu binatang ternak. Tak kamado makannya ya. Orang kafir begitu. Kalau orang beriman, makan itu hanya sebatas melanjutkan hidup saja. Bukan kesana. Makanya Nabi kalau makan, coba jeli makan Nabi. Nabi kalau makan itu hanya beberapa korma dan beberapa potong roti. Segitu. Nabi kalau makan suapnya 3 jari. Bakot 3 jari, yang dimakan Nabi roti yang mau korma. Kalau bubur 3 jari bila kena naik kan. Tapi makan Nabi tak kadang suuk Nabi tak kadang loh. Awak makan suuk kadang kan baputa lah leh. Karena kita makan kesenangan. Nabi tak. Makanya Nabi itu sering tidur dengan perut kosong.
Sering Nabi mengikat batu di perutnya. Jadi sunnah Nabi yang paling sesungguhnya sunnah itu tidur dengan perut kosong. Itu sunnah Nabi itu. Yang bid'ah itu tidur dengan perut kenyang. Itu bid'ah itu. Karena Nabi itu tidurnya dengan perut kosong. Tu maka Nabi kok gampang jago malam tahajud. Iya. Kenapa Nabi gampang tahajud malam semalaman Nabi kadang tahajud? Karena perut beliau kosong malam-malam. Orang kalau kosong parunya ndak gampang jago malam. Ibu kalau lalu jam 10 makan kanyang sampai pagi dak jago begitu. Angek ndak. Makan je parik kanyang kau lama ibu. Apa lalu je parik kanyang kau lama. Sayalah kamu. Tu maka Nabi itu gampang bangun malam karena tidur perut kosong. Ya, itu yang sunnah sebenarnya tu. Yang jarang buat contoh dari Nabi lalu je parik kosong. Tu jarang buat contoh tu. Ya, itu yang sunnah sebenarnya tu. Nah, karena bagi Nabi makan tu dak kesenangan. Saya kadang heran Ibu, kenapa ada orang kok sekali makan sampai 500.000. Sekali makan itu kadang 1 juta. Itu makan apa? Hah? Kalau makan kebutuhan kan yo tak 2 bulik saya cik cukup tu. Tak 2 granat tu. Cukup lah tu. Ya. Kadang ibu-ibu kok masya-Allah sameja sambah. Ya toh? Itu kan makan tu ndak kebutuhan itu, lah kesenangan tu. Nah, orang-orang kafir hidupnya begitu. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Makan tu tujuan hidup. Makanya ada ibu-ibu kalau di mungkul lapau lah di mungkul kadai belanjo, tagak setengah jam. Tanya kawan, "Mbak, kok tagak sih, Bu?" Pusiang buah ni kan dimasak konde ibu. Ambil saya nampak tu buat pulang masak. Jadi fikirlah apa tu asadonya kunyah beko saja lah. Selapa paritnya kunyah asado beko tu. Jadi fikirlah lah. Nyo kalau ndak lama tu bukan makan makanan tu ndak lama paritnya kanyang tu saja lah kamu. Nyo kalau parit kanyang tu ndak ada lama lagi saja lah. Makanya orang kafir seperti binatang ternak. Makan itu kesenangan hidup. Yang ketiga, orang kafir seperti binatang ternak makannya karena binatang ternak tidak ada aturan. Tagak makan, berjalan makan, bagolek makan, tak betul? Cuba cari kabar ibu. Lah bagolek lah jam ngunyah-ngunyah sambil lalu tu. Carilah kabar dah cerita makan tu. Jadi binatang ternak tu dari pagi sampai lalu makan aktivitasnya. Orang kafir begitu tu. Makan tak beraturan. Tu maka Nabi tu makan caranya diatur, kadarnya diatur, waktunya diatur. Bagaimana cara Nabi makan? Kata Nabi, duduk. Tak boleh berjalan. Yang makan berdiri tu binatang ternak. Kadang kini yang buat cari tampik beralik apa ibu. Itu tamu-tamu kok sambil berjalan saya makan apa ibu. Ya enggak, jadi dah dapat percaya. Yang makan tagak berjalan kok dah orang bodoh lah ibu, orang yang pendidikannya tinggi. Bahkan ada yang doktor, profesor, tapi cara makan pun tak tahu dia. Tak boleh makan berdiri, apalagi berjalan, duduk. Ibu sediakan tempat duduk kalau beralik. Kau tak pantang lapik. Di kampung tak tahu, mungkin dulu di kampung makan kau berada ibu-ibu. Duduk baselo, baidangan, tak betul makan. Tak kado orang berjalan-jalan makan. Kini berjalan seperti hewan. Kadang ibu-ibu sore-sore membuat cucu sepanjang komplek kau makan sambil berjalan. Carilah. Dari ketik ibu ajarnya makan berjalan sampai kadang berjalan makan ikut tu. Buktinya apa? Coba perhatikan di sekolah-sekolah, anak-anak kalau jajan sambil berjalan tak makannya. Tak ada yang menegur. Padahal Nabi melarang makan sambil berjalan, makan sambil berdiri, makan duduk. Itu cara makan begitu. Makan pakai tangan kanan, itu cara Nabi makan. Jangkau yang dekat, tak boleh jangkau yang jauh.
Nabi kunyahnya 33. Awak tigonya, suuk kidal, lu leh. Tu maka Nabi itu tak pernah minum sambil makan, minum Nabi setelah makan. Lah selesai makan baru Nabi minum. Kena kunyah Nabi 33 suuk 3 jari. Awak suuk berputar kunyah 3 kali tak kau tumpu jaya panjang ke dalam tu. Ya dah. Tu maka Nabi itu jarang sakit. Kerana makannya baik, bersih, caranya pun baik. Bahkan Nabi mengatakan, iza akala ahadukum falayam sayadahu qabla ayul aka. Kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilat orang. Ada sunahnya pula ibu bapa kalau makan jangan cuci tangan, jilat dulu. Atau orang menjilatkan. Boleh orang menjilatkan, bolehnya. Karena Aisyah cerita, kalau saya makan dengan Nabi, sering tangan saya dijilat Nabi. Tu Nabi dengan istrinya makan begitu tu ibu. Jadi kalau Nabi makan dengan istri beliau tu tangan istri Nabi itu dijilat, Nabi yang jilat. Lepas nampak di rumah tu? Tak ya? Cubalah sekali. Cubalah. Romantis ibu. Cubalah. Apalagi apa yang tak bagi gigi tu ibu. Oh, lain rasa tu. Cubalah. Ya tapi saran ambo jangan dimungku cucu. Beko ibu jeli-jeli tangan dapat dimungku cucu, nampak dicucu kecek cucu. Oh, dak kalamo lah ko ya. Planingkan perangai mana. Ya tapi ibu tu jangan rancak-rancak lo. Tiuk sudah makan pak ya. Sunnah. Kalau beliau mau alhamdulillah lah. Tapi memang begitu, karena Bapak Ibu di jari-jari kita ni ada bakteri pembusuk yang kalau dijilat itu cepat pembusukan di dalam. Tu makanya tangan kau tak boleh acok-acok kane hand sanitizer dulu, mati bakterinya begitu. Itu tu. Ada rahasianya kenapa Nabi jilat tangan tu. Ya. Bahkan Nabi kalau makan seperti apa piring itu sebelum makan dicuci pakai air, diminum airnya. Begitu Nabi itu ibu makannya, ya, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, jadi Nabi itu aturan makannya baik, cara makannya begitu pula, ya. Makanya Nabi makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itu maka Nabi kalau makan duduk di lantai, tidak di kursi. Nabi kalau makan duduk di lantai dan ditegakkan kaki satu. Bakok di lantai ditegakkan kaki ciek supaya tidak panuh takapi baru itunya. Begitu tagaknya kosong. Tapi kok di kursi duduk mau diambil apa? Ikut cumi si karung rancak tagaknya ibu. Ya kan? Jelah pak ngisi kadung sakit lancak bu lurui je bu. Ya tak? Tu aku duduk di kursi kalau sudah makan mereka langsung dah itu. Karena panuh bulik isi ke bawah. Tu aku Nabi duduknya di lantai itu. Ya kan ditagakkan kaki ciek supaya parit kau tak panuh isinya. Itu kan makan Nabi begitu. Ya. Termasuk Bapak Ibu ada doanya. Karena ini bahagian dari ibadah. Beda orang kafir ya. Itu kenapa orang kafir makan seperti binatang ternak. Yang kedua, Allah kaitkan makanan dengan syukur. Bersyukurlah. Apa maknanya itu? Bapak Ibu, semua kita mesti mensyukuri makanan. Itu perintahnya begitu. Caranya bagaimana mensyukuri makanan? Satu, jangan mencela makanan, jangan mengomentari makanan. Suka makan, tak suka diam, tinggalkan. Kebanyakan apa-apa banyak situ. Rasa banyak antah di meja tu, ikut saja kau. Makan dulu yang ada tu. Ya. Kalau tidak tinggalkan saja, tidak usah berkomentar. Tidak boleh mengomentari makanan. Lama, tidak lama itu bukan perkara makanan, paruit kanyang. Nyasa paruit lapar orang di Palestina itu ibu, carilah cara makan situ tu. Pakan taranaknya makan bagi. Kelamaknya makan dan taranak itu ibu. Tapi tidak dong kali makan deh. Lama begitu tu. Jangan komentari makanan. Kadang anak-anak apa ibu, masya Allah, tidak diajar bersyukur je makanan.
Lah sabanyak tu makan dah keknya, tak lama lah mah, tak usahlah. Mengomentari itu tak boleh. Kalau tak enak sudah tinggalkan saja, tapi jangan katakan tak enak. Ya, tak bersyukur namanya itu. Yang kedua, jangan buang makanan. Dulu pebo kalau makan buat tekanan masuk ketek-ketek pebo. Tu barimah kan berang di nenek tu. Ang ambil 1 tahun menantinya cik tu. Itu. Betul dulu makan baja awak makan kau tak mubazir. Anak-anak kini gampang mencampaan makanan pebo. Ibu payah beralik. Cuca lihat di belakang, bakaruang-karuang makanan bercampaan. Bakok betu tamu yang tiba kau ambil makanan tak pandai magak. Padahal tadi awak lah makan di rumah atau sampai beralik cik adalah tadi. Inyo sambal banyak tu pilihan. Yang dak niu ayam daging, yang dak niu daging ikan. Itu pilihan. Nyo sanduk sadonya itu. Ku amplop satu kau pergi ambil cik kan. Akhirnya mubazir. Bahkan kadang-kadang seperti tren, seperti hebat sepertinya kalau makan aku bersisa di piring seperti hebat. Makanya Nabi dipilih, yang dipilih itu disiram, diminum airnya oleh Nabi supaya tidak ada yang terbuang dari makanan. Kadang ibu-ibu ku belum puasa ku menyampat makan ke tong sampah banyak. Awak berdua saya di rumah ni. Lah tua-tua kau kan tak banyak makan dia tu. Ibu babali sambal sebanyak antar tu besok pagi campak ke tong sampah ni. Mubazir ke raja ibu nama tu. Alah berdua lah kat rumah aku balik nasi bungkui cik tu makan berdua tu ke masjid dah. Banyak orang ke dimakan. Ya tu. Mubazir. Tak boleh membuang-buang makanan. Nabi kata Nabi kalau ada orang memilih makanan yang jatuh itu bidadari. Bidadari. Kalau milih makanan jatuh tu. Tidak boleh ada yang terbuang percuma dari makanan tu. Tu makut dijilid tangan di Nabi dia itu. Supaya di jari-jariku tak tercampak. Itu cara kita bersyukur dengan makanan. Nah yang terakhir dikaitkan dengan ibadah ta'budun. Kenapa begitu? Satu, makanan tu ibadah. Itu makanya berdoa, cuci tangan, pakai tangan kanan, kan tu ibadah. Ibu makan parik kanyang pahala dapat. Kalau ikut aturan duduk. Yang kedua, cara makan dan apa yang kita makan mempengaruhi ibadah kita. Ibu bapak kalau balik selangkah kaki beribadah, paresolah makanan, mungkin salah makan. Ginilah, bapak ibu bulan Ramadan mangga kau meningkat ibadah awak, baca Quran rajin, salat rajin, bakau meningkat ibadah awak di Ramadan ke? Karena makanan bersih. Tu makuk meniki ala lape Ramadan nyokunya sadonya balik. Tu makuklah nurul ibadah balik tu. Semakin baik makanan, semakin baik ibadah. Kalau makan ku sumber energi, kalau energinya baik, tayyib, kebaikan gampang. Dulu pernah guru ambo Pak Ibu seluruh ceramah sudah isya dulu. Sia yang lalu ketika mau berceramah, tu tanda makan haram tadi tu. Tu kecik guru ambo tak menuduh apa yang tak kaluk ke makan haram lah ya. Ya kan. Kalau ada orang begitu tiup mandang ceramah lalu, siar ke berceramahnya lalu, lima berceramahnya lalu. Preso lah makanan tu, salah makan begitu. Kalau ada orang situ Pak, lalu panjang sampai ceramah, itu salah makan tu. Ada makan haram begitu. Karena kalau makanannya haram, tak mungkin yang hak. Tak mungkin. Yang haram untuk yang haram, yang baik untuk yang baik. Yo kadang pengaruh makan ke ibadah apa percaya ibu kamu. Makin baik ibadah apa makanan tu, makin baik pula ibadah kita. Ya. Makanya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu kalau payah disuruh beribadah, sembahyang disuruh payah. Itu jangan salahannya. Apa mungkin salah lagi makan kayaknya tu. Iya. Kalau makan kau makan yang tak baik, makanya susah diajak kepada yang baik. Itu makanya ibu-ibu kalau dia pergi amplop dia pak, dia pergi piti tanyalah dulu. Pak le halal ke ya? Tak boleh pek saya langsung lah, boleh pek saya langsung. Dah.
Kadang-kadang apa aku aspal nyebungkui pulang pakai itu mana kan ibu. Ya tu. Nah tanya dulu. Kayak ibu makan tu, itu pengaruh ke ibadah ibu tu. Nah makanya apa ibu, banyak orang-orang yang mungkin tak bergizi makanannya, tapi bakok perilakunya baik, bakok cerdas, karena bersih. Jadi cerdas itu tidak hanya ditentukan oleh bobot gizi, tapi kualitas kebersihan makanan tu. Makanya Bapak Ibu tolong perhatikan makanan baik-baik, karena makan itu terhubung dengan iman dan terhubung dengan ibadah. Nah begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.